Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Aminullah, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Video ini merupakan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana kita diperintahkan untuk membuat video presentasi dari materi yang sudah ditentukan. Langsung kita mulai ke materinya. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Latar belakang. Pada awal pertumbuhan bahasa Indonesia, setiap warga pengguna bahasa Indonesia sangat berhati-hati berbicara karena bahasa yang digunakan memakainya adalah sebagai refleksi kepribadian. Istilah budi bahasa merujuk kepada pentingnya bahasa digunakan untuk mengekspresikan sikap dan kepribadian terpuji. Jika dikatakan pelihara budi bahasa, maka nasihat itu bertujuan untuk menjaga perilaku yang sopan dan bahasa yang santun. Sopan dapat dirujuk pada perilaku atau perbuatan, dan santun dapat dirujuk kepada pembicaraan yang terpelihara, dan hal ini membuktikan bahwa misi pertama menggunakan bahasa Indonesia adalah untuk membentuk perilaku atau karakter. Harapan yang ditumpukan kepada pengguna bahasa Indonesia adalah agar selalu menjaga kesantunan dalam berperilaku dan berbahasa, hingga dimunculkan suatu istilah, bahasa menunjukkan bangsa. Dengan mengadopsi istilah itu, dapat juga dielaborasi menjadi bahasa menunjukkan karakter atau bahasa menunjukkan kepribadian. Dewasa ini, peran bahasa telah menjadi tereliminir oleh kehidupan modern, menggambarkan bagaimana terjadinya krisis identitas bangsa sebagai akibat melemahnya peran bahasa. Pendidikan bahasa Indonesia dan pengembangan karakter. Pengajaran bahasa Indonesia adalah pengajaran mengenai teks berbahasa Indonesia yang meliputi mulai dari ejaan, kosakata, kalimat, hingga wacana. Pendidikan bahasa Indonesia adalah fokus terhadap siswa atau mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Dalam Education Webster New Record Dictionary of American Language, dikatakan, the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, etc., especially by formal schooling. Pemahaman pelajaran bahasa Indonesia. Holiday, belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan belajar mengenal bahasa. Terampil berbahasa berarti juga terampil menggunakan unsur bahasa yang baku atau di Indonesia dikenal dengan bahasa Indonesia yang benar. Hal ini perlu dilakukan karena pertama, bahasa adalah refleksi kecerdasan. Bahasa non-standar menyimpang dari standar ideal yang jelas, berpikir yang benar. Penyimpangan dari bahasa baku adalah refleksi dari lemahnya karakter. Ketiga, bahasa non-standar akan merusak bahasa dan moral orang yang tak bersalah dan umumnya akan membuat rendah masyarakat yang sopan. Keempat, berbicara dengan bahasa yang standar yang diperlukan untuk memiliki suara seseorang mendengar. Yang kelima, bahasa pada umumnya adalah memerlukan kondisi untuk sudut pandang umum. Keenam, perbedaan bahasa akan memecah masyarakat dan mendorong separatisme. Jadi tujuan dari bahasa ini adalah untuk menyatukan suatu bangsa, terutama di Indonesia karena terdiri dari berbagai daerah yang menggunakan berbagai macam bahasa. Yang terakhir, linguistik deskriptif adalah permisif, disiplin yang nihil. Dikutip dari Bastisel 2005 halaman 150. Sastra untuk membangun kepribadian Indonesia. Sastra adalah sumber imajinasi yang dapat membentuk kepribadian Indonesia sebagaimana yang telah terwujud pada saat ini. Berdasarkan hal itu, melek sastra merupakan salah satu upaya untuk membentuk kepribadian Indonesia. Mereka yang melek sastra akan dapat terinspirasi untuk mempertahankan Indonesia betapapun keadaan yang diinginkan masih jauh dari harapan. Sastra telah mengilhami 3 kata untuk Indonesia: bangsa, bahasa, dan tanah air. Implementasinya dalam pembelajaran dapat dilihat dari gambar berikut. Example of integrating curriculum, discipline, and support practice.
kita masuk ke kesimpulan. Bahasa Indonesia berperan membentuk karakter dan kepribadian Indonesia melalui pembangunan bahasa Indonesia seperti berbicara, mendengar, semakin intensif membaca dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Semakin intensif penggunaan bahasa dan semakin teliti dan benar pilihan bahasa yang digunakan, diyakini semakin tinggi karakter dan kepribadian orang yang menggunakannya. Kepribadian Indonesia banyak diilhami oleh sastra Indonesia sebagai sumber. Oleh karena itu, membaca sastra Indonesia hingga melek sastra diyakini dapat memperkuat identitas dan kepribadian Indonesia. Saran dari penulis sadar masih banyak kekurangan dari makalah ini. Selanjutnya yang diharapkan adalah dapat mengembangkan kembali mengenai pembahasan yang ada dalam artikel ini. Mungkin bisa dengan memberikan contoh areal dalam penerapan sehari-hari agar lebih mudah dimengerti dan membaca. Mungkin sedikit bahasan, karena di zaman modern ini sudah disebutkan tadi, mulai terjadinya krisis identitas karena penggunaan bahasa Indonesia penggunaan bahasa Indonesia yang baik mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan sebagai calon penerus bangsa harus mulai kembali menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sesungguhnya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dari negara ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.